warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggi Amal Suseno dengan NIM 2250501011111082 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Di sini saya memenuhi tugas TM 12 di mana pada bab seni dalam pandangan Islam dan iptek dan sains pada waktu itu saya izin sehingga tidak dapat mengikuti kuis. Yang mana pada hari itu materi iptek dan seni dalam pandangan Islam dijadikan dalam satu hari sehingga saya tidak bisa mengikuti kuis seni dan iptek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seni dalam pandangan Islam eh, yang mana terbagi menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama, definisi, lalu yang kedua, macam-macam seni, dan yang terakhir, pandangan Islam terhadap macam-macam seni tersebut. Yang pertama, yaitu definisi seni menurut KBBI. Definisi seni menurut KBBI sendiri berarti keahlian membuat karya yang bermutu, yang bisa dilihat dari kehalusan dan keindahan, atau juga bisa diartikan karya yang diciptakan dengan suatu keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, ukiran, dan seni lain. Jadi pada kesimpulannya, seni itu merujuk pada keahlian yang menghasilkan karya yang bermutu, bisa dilihat dari segi keindahan dan kehalusan, di mana tidak semua orang bisa melakukannya. Contoh seperti penyusunan nada lagu, arsitektur, dan lain-lain. Lalu berikut terdapat macam-macam seni. Seni musik merupakan karya yang menampilkan keindahan, eh, bagaimana cara menyusun nada, terus sehingga menghasilkan keindahan bagi orang lain. Yang kedua terdapat seni rupa. Seni rupa di sini terbagi menjadi dua, yaitu seni pahat dan seni lukis. Di mana seni pahat yaitu merupakan seni rupa tiga dimensi yang artinya bisa disentuh dan memiliki bayangan. Lalu yang kedua terdapat seni lukis, yaitu yang merupakan seni dua dimensi, yang mana bisa kita raba teksturnya. Seni rupa ini juga disebut taswih, sehingga beberapa profesi yang berada pada seni rupa, yaitu seperti profesi arsitektur, kaligrafi, fotografi, animasi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga terdapat seni tari. Seni tari sendiri merupakan seni yang menciptakan gerakan-gerakan tertentu supaya bisa dinikmati oleh penikmatnya. Lalu yang keempat, seni bela diri. Seni bela diri ini mirip seperti seni tari, tapi berfungsi untuk mempertahankan diri atau membela diri. Lalu terdapat seni drama. Seni drama di sini berarti menampilkan diri sebagai orang lain dengan tujuan atau maksud tertentu. Lalu terdapat seni kriya. Seni kriya sendiri diartikan sebagai kerajinan tangan. Contoh dari seni kriya yakni origami, kerajinan tangan, dan lain-lain. Lalu terdapat seni tetap boga, yaitu seni
yang menciptakan masakan sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Lalu yang terakhir terdapat seni sastra. Seni sastra ini merupakan keindahan bahasa seperti puisi, terus puisi dan lain-lain. Lalu kita menuju kepada terhadap bab selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap seni. Di sini saya akan memaparkan pandangan Islam terhadap macam-macam seni beserta alasan dalil di mana terdapat dalil yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Yang pertama yaitu seni musik. Nah, dalam seni musik ini terdapat beberapa ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan dalil yang menerangkan tidak diperbolehkannya seni musik secara mutlak. Yang pertama yaitu surat Al-Luqman. Di dalam surat Al-Luqman ini mengartikan bahwa dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Nah, dari surat ini bisa kita ambil simpulan terdapat kata lahwal yang berarti menurut ulama itu merupakan ucapan yang tidak berguna atau yang bisa disebut nyanyian. Menurut Ibnu Abbas dan Mu- Mujahid dan murid Ibnu Abbas, lahwat lahwal di sini juga berarti nyanyian. Lalu terdapat pendapat dari Al Hasan Al Al Hasan Al Bushri di mana juga menyatakan hal yang sama. Lalu terdapat Ibnu Mas'ud juga menyatakan pernyataan yang sama bahwa lahwal itu merupakan ucapan tidak berguna atau bisa diartikan musik. Lalu terdapat Ibnu Umar yang menyatakan nyanyian nyanyian itu menyesatkan dari jalan Allah sehingga memicu manusia itu lebih sering mendengarkan musik daripada Al-Quran dan kalam Allah. Lalu dalil yang kedua yaitu Al-Isra ayat 64 yang berbunyi dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Di mana padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan. Bunyi ayat tersebut ditafsir oleh Jalalai, yang mana berarti dapat kita simpulkan iblis itu menyesatkan manusia dengan alat musik dan nyanyian sehingga jauh dari Allah. Lalu terdapat surat Al-Furqan ayat 72 yang berbunyi, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Pengertian ini ditafsir oleh Muhammad Al-Hanafiyah bahwa
orang beriman itu tidak menyaksikan nyanyian-nyanyian dan sebagainya. Lalu terdapat juga hadis riwayat Bukhari yang berisi akan benar-benar ada di antara umatku yang menghalalkan kemaluan atau zina, lalu sutra, miras, dan alat-alat musik. Berdasarkan hadis ini, semua alat musik itu haram. Lalu terdapat juga hadis riwayat dari Abu Dawud yang menyatakan Ibnu Umar mendengar suara seluring, kemudian dia menutup telinga. Hadis riwayat Abu Daud, di mana pada saat itu Ibnu Umar yang sedang bersama Nabi Muhammad itu menutup telinga ketika ada suara seruling. Nah, dari hadis Abu Daud ini menyatakan bahwa musik haram dengan bukti Rasul dan Ibnu Umar yang menutup telinga ketika mendengar suara seruling. Lalu hadis yang keenam terdapat hadis riwayat At-Tirmizi yang berdasarkan hadis ini Rasul itu melarang umatnya untuk melakukan yahok dan juga nyanyian. Lalu hadis ketujuh terdapat hadis riwayat Musnad Al-Bazar yang mana Rasul bersabda, dua suara yang terlaknat yaitu seruling pada saat bergembira dan dengungan pada saat musibah. Lalu terdapat juga hadis riwayat At-Tirmizi di mana Rasul bersabda bahwa munculnya penyanyi alat musik dan minuman khamr berarti pertanda bahwa akan munculnya laknat bagi oleh Allah. Lalu selain terdapat dalil yang melarang musik, seni musik, lalu terdapat juga hadis yang memperbolehkan. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Abu Bakar ada wanita bernyanyi mengatakan bahwa itu ketika ada wanita bernyanyi yang menandakan bahwa wanita tersebut merupakan seruling setan dan Rasul menyuruh membiarkan mereka bernyanyi. Nah, eh, hadis ini diartikan bahwa ketika terdapat dua wanita bernyanyi di depan Abu Bakar, Abu Bakar tetap me- mengatakan bahwa itu merupakan seruling dari setan. Tetapi Rasul menyuruh membiarkan mereka untuk bernyanyi. Hal ini menjadi landasan para ulama untuk memperbolehkan menyanyi. Lalu terdapat hadis riwayat Abu Daud yang mana mengatakan eh, didapati saat Rasul mendengar gadis bernyanyi syair ya, ya dengan syair dengan rebana dan Rasul pun membiarkannya. Lalu terdapat hadis riwayat Bukhari yang mana Rasul merekomendasikan nyanyian saat pernikahan. Lalu juga terdapat hadis riwayat Ibnu Hibban yang mana Rasul mendengarkan nyanyian dari wanita hitam karena nazar seorang wanita tersebut. Lalu terdapat juga hadis riwayat An-Nasai yang menunjukkan sahabat Nabi membiarkan adanya nyanyian saat walimahan. Lalu terdapat juga hadis riwayat Ahmad
yang berbunyi ketika terdapat seorang berkunjung ke Rasul lalu menyanyi, Aisyah bergembira. Lalu diberikanlah rebana oleh Rasul ke Aisyah dan turut bergembira pula. Lalu terdapat hadis riwayat At-Tirmizi yang mana Rasul bersabda bahwa merekomendasikan nyanyian ketika ada pernikahan. Dari dua pendapat tersebut diperoleh bahwa eh, ada dalil yang melarang dan memperbolehkan untuk seni musik sendiri. Dan bagaimana cara kita menyikapi? Cara kita menyikapi yaitu bisa kita ambil dari hadis riwayat Abu Bakar bahwa nyanyian dalam Islam tidak boleh dibiasakan. Nyanyian itu diizinkan ketika situasi tertentu seperti menikah, hari raya, dan bernazar. Selama tidak menjadi kebiasaan, maka diperbolehkan. Lalu terdapat hadis dari seni rupa. Yang pertama yaitu hadis yang melarang. Terdapat hadis riwayat Bukhari yang berisi Rasul marah bahwa pelukis Rasul marah ketika ada pelukis yang Rasul berkata bahwa pelukis itu akan disiksa oleh Allah di kemudian hari. Lalu terdapat hadis riwayat Bukhari dari Aisyah bahwa sesungguhnya pembuat gambar itu akan disiksa di hari kiamat karena menyerupai ciptaan Allah yang bernyawa. Lalu terdapat hadis riwayat Bukhari lagi bahwa Allah berfirman bahwa orang yang menciptakan ciptaan Allah adalah orang yang zalim. Menyerupai ciptaan Allah, mereka adalah orang yang zalim. Lalu terdapat hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa pelukis menurut fatwa Rasul melalui Ibnu Abbas bahwa setiap pelukis atau perupa itu tempatnya di neraka. Lalu terdapat hadis riwayat Bukhari bahwa Rasul tidak mau masuk ke rumah yang ada bantal bergambar nyawa atau rumah dengan gambar. Juga tidak dimasuki malaikat. Hal ini bisa diartikan bahwa Rasul itu tidak mau masuk ke rumah yang ada di dalamnya terdapat gambar gambar-gambar yang bernyawa. Lalu terdapat eh, hadis riwayat Aisyah di mana gambar bahwa gambar adalah bahwa seseorang pelukis merupakan seburuk-buruknya umat. Tetapi harus digarisbawahi terdapat hadis yang membolehkan yaitu hadis riwayat Abu Daud yang mana memperbolehkan gambar dan patung untuk anak-anak. Eh, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa menggambar yang bernyawa itu haram, tetapi dibebaskan untuk anak-anak. Lalu terdapat seni tari. Nah, dalam seni tari sendiri tidak tidak dilarang oleh Islam, di mana terdapat hadis riwayat Bukhari bahwa Aisyah ditutupi oleh Rasulullah eh, agar dapat menonton orang Abbasiyah yang menari di masjid. Hal ini kita menari di masjid diartikan sebagai melakukan tarian. Jadi menurut hadis ini seni tari tidak dilarang oleh agama Islam.
Lalu terdapat seni bela diri. Seni bela diri sendiri sangat dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dilandasi oleh surat Al-Anfal ayat 60 yang menyatakan bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menguatkan diri. Dan juga terdapat hadis riwayat Muslim bahwa mukmin yang kuat secara fisik, terus fisik dan lain-lain itu lebih dicintai oleh Allah. Lalu terdapat seni drama. Seni drama sendiri diperbolehkan. Hal ini dilandasi dari eh, hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa kisah malaikat yang menyamar untuk untuk berinteraksi dengan Rasulullah serta Jibril yang menyamar untuk pertama kali untuk berinteraksi dengan Rasulullah juga. Lalu terdapat seni kriya. Seni kriya eh, dalil-dalil seperti seperti hukum seni rupa ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Eh, Bisa diambil dari hadis riwayat Bukhari juga. Seni kriya eh, seni kriya sendiri dalil-dalil seperti hukum seni rupa. Lalu terdapat juga seni tata boga. Seni tata boga sangat diperbolehkan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Lalu yang terakhir terdapat seni sastra. Seni sastra ini diperbolehkan juga dalam Islam dengan landasan Rasul itu punya penyair yang membuatkan syair untuk Rasulullah dengan kata-kata yang indah. Nah, seni sastra sendiri diperbolehkan juga asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.